Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, pria ini pernah menolak tawaran menjadi direktur salah satu bank besar di Indonesia. Lebih memilih dan tergerak hatinya untuk membangun Baitul Mal wa Tamwil atau lembaga keuangan Islam Mikro. Karena melihat penderitaan tetangganya dan banyak sekali orang yang terjerat oleh tangan rentenir. Usahanya memberi pinjaman kepada banyak orang dengan membangun BMT Nuansa Umat ini banyak dipertanyakan orang. Kenapa? Karena dia memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan. Karena menurut Cak Yudi ini, rakyat kecil itu, masyarakat kecil tidak akan berkembang kalau diberikan atau masih ada sangkut pautnya dengan jaminan dan bunga. Selain itu, sahabat saya yang satu ini juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk para lulusan SMP dan SMA. Sungguh luar biasa. Kita lihat profilnya bersama-sama. Warga NU di Gapura Sumeneb sebenarnya memiliki potensi alam yang kaya dan etos kerja yang tinggi. Namun sayang, karena tidak dikelola dengan baik, ditambah praktek rentenir yang mencekik leher mereka, perekonomian di Kecamatan Gapura seperti jalan di tempat. Hal inilah yang membuat MWCNU Gapura tidak bisa tinggal diam dan tak kuasa melihat penderitaan warga Nahdliyin yang menjadi korban praktek rentenir. Akhirnya, tepat pada hari Kamis 1 Juli 2004, lahir BMTNU dengan modal awal 400.000, tanpa kantor, tanpa biaya operasional, dan hanya dikelola oleh Mas Yudi sebagai ketua dan Darwis sebagai bendahara. Setelah 1 tahun BMTNU berdiri, ketua pengurus hampir putus asa karena perkembangan BMTNU jauh dari harapan. Namun di saat ketua pengurus frustasi, ada kejadian yang tidak bisa dilupakan, yaitu menangisnya 4 orang ibu-ibu tua ketika mendapatkan pinjaman 200.000 dengan jasa seikhlasnya. Mereka menangis karena selama bertahun-tahun tidak bisa melepaskan diri dari jeratan rentenir. Tangisan ibu-ibu itulah seolah-olah menyadarkan ketua pengurus bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan. Selama 3 tahun, eksistensi BMTNU miskin fasilitas dan minim kepercayaan. Dedikasi dan motivasi pengurus benar-benar diuji dan memerlukan ketulusan, kesungguhan dan keikhlasan secara total. Hingga akhirnya tahun 2007, kehadiran BMTNU mulai terasa perkembangannya. Bahkan sejak tahun 2010 sudah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Tahun 2012 atas dukungan penuh dari PCNU Sumeneb merupakan awal BMTNU memperluas jaringan layanannya. Kini bersamaan dengan 1 abad Nahdlatul Ulama, teriring syukur alhamdulillah, dengan bangga BMTNU mempersembahkan kado 100 kantor cabang pada 100 tahun usia Nahdlatul Ulama. Kami sangat berterima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian dalam barisan BMTNU. Kenapa? Kita meyakini ber-BMTNU tidak hanya mengejar keuangan, tapi kita mengejar khidmah, mengejar keberkahan. Karena ber-BMTNU ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Yang pertama, 10% dari dana dari laba BMTNU kita persembahkan untuk meningkatkan kemandirian Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tahun ini mencapai 6 miliar kita persembahkan kepada NU. Kalau sejak berdiri sudah mencapai 31,5 miliar ini untuk mendukung kemandirian Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas kesetiaannya, karena kita tidak hanya mengejar keuangan,
tapi kita mengejar keberkahan. Yang kedua, karena berkoperasi ini merupakan bentuk pengamalan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Kenapa? Koperasi merupakan amanat konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Yang ketiga, simpanan anggota dengan menggunakan akad musyarakah mutlaqah. Tentu ini sesuai dengan konsep syariah. Oleh karena itu pada kesempatan RAT yang ke-22 ini kami sampaikan terima kasih yang tiada hentinya atas kesetiaan seluruh pengawas, kesetiaan seluruh pengurus, kesetiaan seluruh direksi, kesetiaan manajer Alia, kesetiaan pengelola BMTNU dan kesetiaan seluruh anggota untuk tetap dalam barisan BMTNU Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, BMTNU ini seperti kita ketahui bersama dilahirkan pada tanggal 1 Juli 2004. Waktu itu modal awalnya 400.000. Alhamdulillah aset BMTNU saat ini sudah mencapai 1,5 triliun. Tabungan dari anggota BMTNU sampai dengan 31 Desember 2025 tabungannya ini mencapai 1,13 triliun. Dan uang yang kita pinjamkan kepada anggota ini sudah mencapai 868 miliar. Yang tersebar di 116 kantor cabang di 12 kabupaten. BMTNU juga membentuk koperasi konsumen yaitu Nusa Umat dengan memiliki beberapa outlet swalayan. Termasuk juga kita memberangkatkan anggota untuk umroh. Kita punya Nuansa Umat Travelindo. Alhamdulillah setiap bulan memberangkatkan 2 sampai 4 kali jamaah umroh dari anggota BMTNU. Baitul malnya dalam hal aksi sosial kami juga lakukan. Oleh karena itu seluruh pengelola BMTNU mengumpulkan infak harian, wakaf uang tunai. Kita sudah mampu mengumpulkan wakaf dan infak harian mencapai 9,9 miliar yang disalurkan sudah mencapai 7,5 miliar. Kita sudah punya 19 ambulan gratis. Kita sudah membangun 34 rumah layak huni. Kita sudah merehab mushola dan masjid sebanyak 1.151 masjid. Kita sudah membantu kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada siswa berprestasi sebanyak 20.445 orang. Ketika Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, kita tahu musibah kita bersama. Mudah-mudahan ini tidak terulang untuk pondok pesantren. Kita juga hadir memberikan bantuan sebesar 55 juta. Ketika saudara kita tertimpa musibah banjir bandang dan longsor di Sumatera, Ibu, kami juga hadir memberikan bantuan sebanyak 160.850.000. Inilah BMTNU yang tidak hanya bergerak di bidang finansial, tapi juga bergerak di bidang sosial. Tentu kita jangan lupa untuk bersyukur bahwa semua kemajuan, semua pertumbuhan yang diberikan kepada kita itu semua karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena barokahnya muassis Nahdlatul Ulama, itu karena barokahnya ulama-ulama NU, karena doa guru-guru kita, dan yang paling penting karena doa kedua orang tua kita kepada kita semua. Tanpa doa kedua orang tua kita, insya Allah BMTNU tidak akan seperti ini. Dan yang paling penting juga karena doa dan kesetiaan dari Bapak Ibu selaku anggota BMTNU. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah menjaga amanah ini, karena begitu berat memang menjaga istiqomah dan menjaga amanah dengan aset sampai 1,5 triliun. Mudah-mudahan BMTNU semakin lama semakin berkembang, anggotanya semakin setia, pengurus, pengawas dan pengelolanya semakin setia terhadap BMTNU, dan Allah tetap menjaga istiqomah dan amanah kepada kita semua sehingga BMTNU asetnya terus berkembang, tabungannya terus berkembang, pinjamannya terus berkembang, dan kolektibilitasnya semakin menurun.
TNU ini kan sekian persen dari praktek pelaksanaan syariatnya Nabi yang sempurna. Sudah kita rasakan kemaslahatannya. Ternyata urusan harta. Jadi kalau selama ini kita, maaf, kun urusan tasbih, ngampar sajadah, tidak berpikir bahwa ke pasar itu juga mujahadah, tolong diperbaiki. Bagaimana ada motivasi tentang persoalan orang yang berdagang, jujur, dikumpulkan dengan siapa? Ma'as syuhada. Berarti pejuang. Kalau tadi bahasanya pejuang ekonomi sudah sangat tepat. Orang yang mempraktekkan keadilan ekonomi. Kenapa? Akidahnya umat diselamatkan dengan ekonomi. Kadal fakru. Persoalan. Solusinya di mana? Ekonomi keumatan. Rekomendasinya agar supaya PBNU membentuk lembaga keuangan syariah. Maka BMTNU tidak berdiskusi tetapi melaksanakan. Inilah dakwah Bilhal yang dikomandani kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mementingkan pembangunan ekonomi kerakyatan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ikhtiar demi ikhtiar dilakukan oleh seluruh komponen Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke daerah. Tapi salah satu yang saya pandang sebagai gerakan mercusuar yang dilakukan oleh BMT-NU Jawa Timur. Ini menunjukkan BMT ini luar biasa. Oleh karena itu saya mewakili PWNU mendukung berdirinya BMT-NU di Jawa Timur. Saya bersyukur sampai di sini sudah diberikan dana pengembangan yang sudah mencapai 680 juta. Luar biasa. Kalau sudah demikian, insya Allah MWCNU tidak perlu ngajukan proposal lagi. Kami sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur betul-betul bangga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada semua jajaran pengurus BMT-NU Jawa Timur yang dikomandani oleh Al-Mukarram Bapak Mas Yudi. NU itu selalu berikhtiar untuk bisa mandiri. Nah, mandiri yang paling utama, mandiri itu kemandirian adalah yang bisa dicapai melalui ekonomi. Ini BMT yang didirikan tahun 2004. Ini rapat anggota terbuka yang ke-21. Ini banyak sekali yang dicapai, perkembangan-perkembangan, banyak sekali capaian-capaian, tetapi bahwa ini aset sudah di atas 1 triliun. Dan ini capaian yang luar biasa. Dan kemudian NU juga mendapat kemanfaatan dengan masing-masing MWC mendapatkan bagian, sehingga secara total tadi penyerahan sebesar 5.700.000.000 sekian tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada BMT-NU. Saya hadir resepsi 1 abad di Kabupaten Sumeneb sekaligus meresmikan 100 atau cabang yang ke-100 dari BMT-NU Jawa Timur yang kantor pusatnya ada di Kecamatan Gapura ini. Lewat lembaga perekonomian bisa membuat BMT, bisa membuat koperasi, bisa membuat swalayan, bahkan bisa membuat aula yang megah ini. BMT-NU bisa menjadi sarana, Pak, bisa menjadi ruang untuk meningkatkan inisiatif-inisiatif itu. Bapak Ibu adalah model kemandirian ekonomi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di abad kedua. Bahwa
BMT NU Jawa Timur dimulai dari Nahdlatul Ulama untuk warga Nahdlatul Ulama. Betapa penting lembaga keuangan, bahwa ekonomi akan berjalan kalau lembaga keuangannya lancar. Dan ini sudah dibangun mimpi luar biasa oleh BMT NU Jawa Timur. Dari modal 400.000 menjadi 1 triliun. Ini keajaiban. Ini luar biasa. Penyerahan trofi MNC TV Pahlawan untuk Indonesia 2013 akan diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak KRMT Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh teman-teman pengelola dan seluruh anggota Baitul Mal wa Tamwil BMT NU Kabupaten Sumeneb yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam mengintas kemiskinan. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, pengurus Nahdlatul Ulama, guru saya, terutama pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta. Terima kasih MNC TV. Semoga acara ini mampu memberikan inspirasi. Ayo kita perangi tengkulak dan rentenir. Saatnya Indonesia bebas dari kemiskinan supaya negara kita semakin bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.